Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprilianti Pratama dari kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rosida Azmi, saya dari kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ferangga, saya dari kelompok 15. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu, kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Susanti dari kelompok 15. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaiza dari kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabarnya di apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Agustin Ferangga. Di sini saya perwakilan dari Universitas Muhammad Kudus. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier dengan klien HIV/AIDS. Nah, sebelumnya ibu-ibu, apakah di sini ibu semuanya tahu apa itu HIV? Belum. Jadi HIV sendiri adalah singkatan apa itu Human Immunodeficiency Virus, yaitu sebuah virus yang tergolong dari familia retrovirus. Nah, ibu-ibu semuanya, apabila ada seseorang yang sudah terjangkit HIV, bisa saja seseorang itu akan mengalami AIDS. Nah, apa itu AIDS? AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu suatu sindrom atau kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh, bukan penyakit bawaan, tetapi didapat dari hasil penularan. Nah, ibu-ibu sendiri, jadi penyakit HIV ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, apabila hal ini terus terjadi, akan menjadi kerusakan di dalam organ. Makanya, apabila hal ini terus terjadi, akan menyebabkan penyakit AIDS, yaitu kerusakan di berbagai organ. Nah, kenapa bisa terjadi HIV/AIDS? Nah, cara-cara penularannya itu juga banyak macamnya. Yang pertama, terdapat di dalam darah. Ibu-ibu semuanya pernah transfusi darah atau donor darah, harus dipastikan apakah darah itu, pasien itu ada virusnya atau tidak. Karena apa? Virus ini juga bisa ditularkan melewati darah. Nah, tidak hanya darah juga, ada juga cairan tubuh yang ditularkan. Nah, cairan tubuh ini bukan seperti keringat ya, bukan juga air udah, tetapi cairan tubuh ini seperti cairan yang ada di vagina. Nah, karena apa? Biasanya hubungan seks secara bebas itu juga dapat itu sangat mudah sekali untuk mengeluarkan HIV/AIDS ini, gitu ya. Nah, setelah itu ada juga pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Nah, kalau bisa jarum suntik itu harus sekali pakai, begitu ya. Jangan setelah dipakai oleh pasien ini kita pakaikan ke pasien ini, itu tidak boleh. Karena apa? Siapa tahu pasien yang pertama itu menderita penyakit HIV dan menularkan ke pasien yang kedua. Nah, setelah itu bisa dari ibu hamil yang menularkan virusnya ke anaknya melewati apa? Dengan melewati ASI. Contoh, ada seorang ibu, dia itu mengidap HIV. Nah, dia punya anak. Setelah itu anaknya disusui. Nah, itu bisa jadi anaknya itu akan tertular oleh virus HIV/AIDS. Begitu ya. Nah, kita langsung saja ke pencegahan primernya. Nah, apa sih pencegahan primer itu? Ibu-ibu semuanya udah tahu apa enggak sih? Apa itu pencegahan primer? Belum. Jadi pencegahan primer ini diperlukan oleh klien yang sebelum terinfeksi HIV/AIDS. Nah, seperti ibu-ibu semuanya nih, kan belum terkena HIV/AIDS. Nah, itu akan dilakukan pencegahan primer. Mohon sampai sini ibu. Nah, terus ada juga
Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu berfokus pada orang dengan HIV/AIDS agar tidak mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih. Jadi pencegahan sekunder ini diperuntukkan untuk pasien-pasien yang sudah terinfeksi HIV supaya apa? Supaya penyakitnya itu tidak bertambah parah dan menjalar ke organ-organ yang lainnya, akhirnya ada organ-organ yang lain akan terjadi kerusakan. Nah, selanjutnya ada pencegahan tersier. Apakah itu pencegahan tersier? Pencegahan tersier dilakukan ketika seorang teridentifikasi atau terinfeksi HIV/AIDS dan mengalami ketidakmampuan permanen dan tidak dapat disembuhkan. Nah, ini seperti contoh kayak ada seseorang terkena HIV/AIDS, dia sudah parah. Nah, yang parah itu kita lakukan pencegahan tersier. Kalau yang sekunder kan sebelum parah ya, karena itu sampai segini. Nah, ibu-ibu semuanya, pencegahan primer ini dilakukan pada seseorang yang sehat fisik maupun mental. Nah, pencegahan ini tidak bersifat terapeutik, tidak menggunakan tindakan, dan tidak menggunakan identifikasi gejala penyakit. Nah, pencegahan ini meliputi dua hal ya, contohnya. Ini khusus yang pencegahan primer. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan. Misalnya apa? Tentang pendidikan kesehatan. Seperti sekarang ini, saya melakukan pendidikan kesehatan ini supaya apa? Supaya ibu-ibu semuanya mengerti apakah itu HIV/AIDS. Nah, lalu ada standarisasi nutrisi, menghindari seks bebas, dan sebagainya. Lalu ada perlindungan khusus, misalnya apa? Ada imunisasi, lalu ada kebersihan pribadi atau pemakaian kondom. Jadi ibu-ibu semuanya, alangkah baiknya ibu-ibu semuanya itu diimunisasi supaya apa? Supaya antibodi kita atau imun kita dapat terbentuk ketika semuanya sudah diimunisasi. Nah, ada pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan melalui pembuatan diagnosa dan pemberian intervensi yang tepat sehingga dapat mengurangi keparahan kondisi dan memungkinkan ODA tetap bertahan melawan penyakitnya. Nah, ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Nah, pencegahan sekunder ini juga bertujuan untuk membantu klien itu bertahan apa? Bertahan untuk melawan penyakitnya. Nah, pencegahan sekunder ini bisa dilakukan dengan pertama, teknik screening dan pengobatan penyakit pada tahap dini. Yang kedua, dilakukan dengan menghindarkan atau menunda keparahan akibat yang ditimbulkan dari perkembangan penyakit atau meminimalkan potensi tertularnya penyakit lain. Lalu yang terakhir ada pencegahan tersier. Tingkat perawatan ini bisa dilakukan juga dengan perawatan preventif. Seperti apa? Seperti bisa dengan membangun rumah sakit yang khusus untuk orang-orang penderita HIV/AIDS. Itu juga bisa merupakan pencegahan tersier. Nah, bagaimana ibu-ibu, apakah sudah jelas yang saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu kan tadi banyak bilang cara pengenalan HIV/AIDS itu bisa dengan cara ibu yang menyusui anaknya. Ketika ibu menyusui anaknya itu anaknya bisa tertular itu pada saat masih kecil atau nanti kalau dewasa. Gini, tadi kan saya jelaskan seorang ibu dapat menularkan virus HIV ke anaknya melalui ASI seperti itu. Nah, itu dapat terlihat itu ketika apa? Kalau menurut saya ya, bisa saja saat bayi itu, bisa saja si bayi langsung menderita penyakit HIV. Karena apa? Kalau imun bayi kan rendah sih. Nah, apabila ada penyakit, nantinya si bayi akan mudah sekali tertular. Makanya kenapa virus HIV/AIDS ini apabila sudah menyerang si bayi juga akan langsung terkena virus HIV/AIDS gitu. Apakah bisa
Jadi kalau tidak ada, saya cukupkan pendidikan kesehatan Pancasila hari ini. Apabila saya ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.